Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali di salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kami akan menemani kebersamaan Anda semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan insya Allah nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami seputar permasalahan keluarga. Dan juga kami akan mempersilahkan kepada Anda semuanya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala telah berada di tengah-tengah kita bersama. Tepatnya di studio Fatwa TV Jember. Baik, kita sama-sama sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Allahu lailatak bi khairin wa afiat. Alhamdulillah. Ini live pertama setelah perjalanan umroh kemarin Ustaz ya? Enggak kayaknya, betul. Betul, insya Allah live pertama. Insya Allah, alhamdulillah. Lalu Anda nggak datang, Anda datang cuma nggak live. Nah, alhamdulillah saat ini bisa membersamai pemirsa semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang telah diberikan. Insya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menerbitkan mentari di timur dan menenggelamkan di barat. Dialah Allah yang menumbuhkan biji-bijian, menurunkan air hujan, yang menciptakan ikan-ikan di lautan, yang memberikan makan kepada mereka, yang menumbuh besarkan dan kemudian dicari, dipanen oleh para nelayan. Itu Allah Azza wa Jalla. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, berbincang konsultasi keluarga yang insya Allah kita akan dengar banyak masalah, banyak problematika yang dihadapi oleh setiap keluarga. Mungkin berbeda dari satu rumah ke rumah lainnya. Tapi ketahuilah bahwa negara yang besar seperti Indonesia ini, apabila ingin menjadi negara yang maju, negara yang sukses, menjadi negeri dan bangsa yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, itu dimulai dengan memperbaiki rumah tangga. Karena sejatinya ya negara ini adalah kumpulan rumah tangga. Kala kita membina rumah tangga di atas tauhid, bagaimana kepala keluarga mendidik istri, mendidik anak-anaknya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla,
sebagaimana ikrar yang dibaca setiap sholat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang damai. Apapun masalahnya. Tatkala dia tahu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala setiap personil dalam rumah tangga faham dan mengerti bahwa tujuan hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, maka mereka akan hidup penuh dengan kedamaian. Bagaimana dengan problematika dan masalah yang silih berganti datang? Wa iyyaka nasta'in. Dia tidak menggantungkan hatinya kepada hasil dari pekerjaan dia. Dia tidak menggantungkan hatinya kepada kedua orang tua, wala kepada siapapun di muka bumi. Dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini yang ingin Ana sampaikan. Seperti apa hati kita dalam meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menghadapi masalah-masalah yang mungkin bagi sebagian orang berat. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, tanpa bantuan dan pertolongan Allah kita nggak akan bisa melewatinya. Maka tolong ikrar itu dimaknain dan dihayati tatkala membacanya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwwata illa billah. Dan Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat ya, kuat ilmunya, kuat semangatnya, kuat amalnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi tetap ada kebaikan di setiap diri seorang yang beriman. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh bersemangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Jadi seorang mukmin itu orang yang semangat bekerja, semangat berusaha, nggak malas. Wasta'in billah wala ta'jaz. Engkau minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada kemampuanmu, keahlianmu, kecerdasanmu lah. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Ketika menghadapi masalah, aku gak mampu, aku gak bisa. Bisa. Oh, dari mana Ustaz? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya minta tolong sama Allah. Allah ketika memberikan sebuah cobaan kepada dirimu, ketahuilah cobaan itu sudah diukur, disesuaikan dengan kemampuanmu. Tatkala engkau merasa tidak mampu, di sini engkau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Allah ingin engkau kembali kepadanya. Allah ingin engkau berlepas dari semua kemampuanmu. Lalu engkau mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku menghadapi masalah ini. Tatkala terjadi sesuatu yang tidak engkau inginkan, apa yang harus engkau lakukan? Ya udah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan memiliki rumah tangga yang harmonis. Walaupun dibalut luka dan duka. Barakallahu fiik. Mungkin itu. Baik, barakallahu fiikum Ustaz, wa jazakumullah khairan katsiran atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, semoga nasihat yang diberikan ini menjadikan kita lebih berilmu lagi, kemudian Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami sapa para pendengar yang mendengarkan live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam,
Batam, Radio Amoeba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak para pemirsa semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami undang pemirsa semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama Ustadz kita malam hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 5446087. Sekali lagi melalui line telepon di 0331 5446087. Baik Ustadz, saat ini kami bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada satu pertanyaan dari Ummu Umar di DKI Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. mohon nasihatnya untuk orang yang suka overthinking, merasa paling tersakiti padahal sebenarnya orang lain gak ada yang menyakiti. Hanya perasaan orang itu saja yang merasa disakiti. Dan juga merasa hidupnya paling susah, paling menderita, padahal hidupnya tidak sesusah dan semenderita itu. Dan juga berpesan untuk tidak menasehati apabila tidak diminta, walaupun nasihat orang lain baik untuk dia. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah. Hei jemaah, ada orang yang memang ingin hidup dalam penderitaan. Seorang mukmin itu seharusnya senantiasa berbaik sangka sama Allah SWT. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Tatkala kita berprasangka baik sama Allah tentang kehidupan ini, insya Allah kita akan merasakan kebaikan. Kalau berbincang tentang bagaimana dia memikir seakan-akan dia orang yang paling susah hidupnya, ya, orang yang paling disakiti, ya itu karena perasaanmu seperti itu. Yang perlu diobatin adalah dirimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk optimis dengan masa depan. Hidup ini seperti melihat sebuah gelas yang setengah isi setengah kosong. Ada orang ketika disuguhkan kepada dia gelas yang setengahnya kosong, yang ada di benak dia, oh setengahnya kosong. Ini menunjukkan dia ada orang yang pesimis, yang tadi yang hidup menderita. Tapi tatkala dia melihat kepada isinya, dia mengatakan alhamdulillah setengahnya isi. Masih ada isinya. Insya Allah dia adalah orang yang akan berbahagia. Karena dia senantiasa melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan. Dia senantiasa melihat kepada nikmat yang Allah berikan. Tidak melihat kepada musibah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Tapi kalau bicara musibah, suruh hitung dia. Ini orang yang mengatakan hidupnya paling susah, engkau kasih tahu, coba engkau hitung hari ini. Dari sejak engkau membuka kedua matamu sampai malam. Hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hitung bagaimana engkau bernafas tanpa oksigen. Hitung bagaimana dia berjalan tanpa alat bantu. Hitung bagaimana dia dapat melihat di saat ada orang-orang yang buta. Hitung nikmat yang Allah berikan seharian, dia dapat mendengar di saat ada orang-orang yang tuli. Kita perlu menunjukkan kepada orang ini bahwa nikmat Allah tuh banyak kepada dirimu. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita, tidak melihat kepada yang di atas kita.
Kalau bicara dia merasa disakiti, perlu kita dengarkan dari dia. Taib, tafadhal. Engkau ceritakan. Apa sih yang dilakukan orang-orang sehingga engkau tersakiti? Suruh mengungkapkan, bukan menyimpan dalam perasaannya. Ada orang-orang yang sakit jiwanya. Ini cerita kawan ya, di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini ada orang yang dia itu ketakutan dengan kelinci. Takut dia sama kelinci. Jadi dia di kamarnya itu di pojokan dia ada kelinci, kata dia ada kelinci, dia ketakutan, dia padahal nggak ada kelinci. Akhirnya dokter penyakit jiwa ini masuk ke ruangan dia dengan baju tentara sama senapan dia cuma. Didampingi nih orang yang merasa tadi ada banyak kelinci ya. Kelinci dok, kata dia. Tor, kata dia. Mati udah? Iya dok. Kelinci, tor. Pokoknya di mana dia bilang kelinci ditembakin dokternya. Sampai dokternya ngomong masih ada. Habis sudah dok, habis dok. Sembuh dia. Karena sebenarnya masalahnya kelincinya itu ada di pikiran dia. Kayak tadi dia merasa disakiti sama orang. Siapa yang menyakitin kau? Sampaikan. Oh fulan. Nanti kita akan tahu ternyata dia gak disakiti. Itu hanya perasaan dia. Dan suruh dia berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Karena memang dia sakit. Mungkin dia juga perlu diruqyah. Boleh jadi memang ada masalah dengan diri dia. Kalau dia tadi gak mau dikasih nasihat ya, kecuali diminta, ya kita harus cari waktu yang tepat dan kondisi yang sesuai ya. Ketika dia nanti mengatakan, aku kan gak minta nasihat, engkau gak minta nasihat dengan lisanmu, tapi dengan gerak-gerikmu seakan-akan kau meminta nasihat. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, syukron wa jazakallah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya ya, khususnya tadi ada Ummu Umar di Jakarta. Masya Allah, dan saat ini pemirsa kita sudah tersambung dengan Ibu Hamba Allah di Jakarta Timur. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahwan Ustaz ingin bertanya. Naam, tafadhal. Bagaimana ada seorang suami semasa hidup dengan istrinya, dia selalu menyakiti istrinya gitu. Qadarullah istrinya meninggal, dia tuh sering menangis. Lalu dia berteriak-teriak, bilang saya akan menyusul kamu. Sekarang suami itu sakit, sering agak teriak-teriak gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz, mohon pencerahannya. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Ahwan. Nah, Mohon maaf Ibu, cukup dengan satu pertanyaan Ibu ya. Ya udah. Baik, Jazakallah terima khairan kasih, Ustaz. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya jemaah, penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Seorang suami yang suka menyakiti istrinya, kelak akan ada persidangan. Dan persidangan itu akan mendatangkan semua rekaman ucapan yang kau ucapkan kepada istrimu. Akan didatangkan rekaman perbuatan yang engkau pernah lakukan kepada istri. Akan ditegakkan keadilan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah, sebesar semut, dia akan mendapatkan balasan.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, apabila itu perbuatan buruk, dia akan mendapatkan balasan. Makanya orang pada hari kiamat itu, tatkala dibagikan rapot, dia benar-benar kebingungan mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini, kata dia. Yang besar, yang kecil, semuanya dicatat. Iya, jemaah. Seorang suami yang seharusnya berbuat baik kepada istrinya. Yang kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Ternyata dia tidak melakukan itu. Kemudian istrinya meninggal dunia. Baru dia menyesal. Karena memang kita itu akan merasa kehilangan tatkala dia pergi. Ahibati fillah, istri kita bukan bidadari. Dia punya banyak kekurangan sebagaimana kita juga bukan malaikat. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Gimana kalau ada perilaku yang tidak disukai? Maka Nabi mengatakan, alaihi salatu wassalam, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bukan ada perilaku lain yang dia sukai. Lihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Jangan menjadi lalat yang selalu hadir ketika ada luka dan kotoran. Tapi jadilah lebah yang selalu hadir ketika ada madu dan keindahan. Tapi bagaimana sekarang? Suaminya stres, depresi. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah bertobat. Bertobat. Gak ada gunanya dia teriak-teriak. Kalau dia menyesal, oke, sekarang lakukan. Tahapan-tahapan tobat. Yang pertama, menyesal. Engkau sudah menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Udah. Istrinya udah mati. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, ini yang mungkin gak bisa dia lakukan. Minta maaf sama istrinya. Istrinya udah meninggal dunia. Maka hendaklah dia memperbanyak amal kebajikan. Kalau dia masih punya ibu, tolong berbakti sama ibunya. Mudah-mudahan itu dapat mengurangi beban dia pada hari kiamat. Ada dua penyakit yang menyebabkan orang jadi gak produktif. Yang pertama, kesedihan dengan masa lalu yang udah terjadi. Yang kedua, kegalauan dengan masa yang akan datang. Maka ajari orang itu untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan dari kesedihan dengan yang masa lalu. Ajak dia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkaitan dengan kondisi istrinya. Perbanyak istighfar buat istrinya. Mohonkan ampun buat istrinya. Berbuat baik kepada kedua orang tua istrinya. Apa aja kebaikan yang biasa dilakukan, dia lakukan. Kalau sekadar teriak-teriak, mengatakan aku akan menyusul, ya semua akan menyusul. Kata Nabi SAW ketika ziarah kubur, beliau mengatakan, wa inna bikum lalahiqun. Kita akan menyusul kalian. Kapan nggak tahu. Yang harus kita lakukan bagaimana kita menyusul dalam kondisi husnul khatimah. Itu yang perlu disampaikan kepada dia. Dan katakan qadarullah ma sya'afal. Yang udah terjadi. Engkau menyesal, udah gak bisa balik lagi istrimu. Ya udah, engkau memperbaiki diri untuk yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya dan memberi kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik pemirsa, alhamdulillah saat ini telah terhubung kembali dengan kami. Ada Bapak hamba Allah di Bondowoso. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Baik Bapak, silakan pertanyaannya. Tanya Ustaz. Gimana, ya memang syakar itu tidak ada batasnya. Tapi kita merasa karena kita ini minoritas yang sudah, ya kalau soal dikatakan Wahabi itu sudah, kata istilah sudah nasi jangan, sudah sayur yang itu kita ngerti sayur lah.
gimana kita mencikapi yang sifatnya itu sindiran tapi di forum umum ya wah jadi membahas yang gitu-gitu itu yang katakanlah sudah jadi kalau tidak sesuai dengan pahamnya dengan itu kita itu sudah kalau soal dikucilkan kita nggak takut, cuman mensikapi untuk hati kita, menenangkan kita untuk bisa tetap bertahan. Kalau katakan kalau kita ditegur Katolik mungkin kita mudah menjawabnya, tapi ini sifat sindiran di forum yang umum itu gimana untuk mensikapinya supaya kita ini ya tetap menjadi orang yang bersabar dan tetap bertawakal. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ya. Jamaah rahimakumullah. Iya, kadang-kala sindiran itu membuat hati kita jadi sakit, membuat dada kita jadi sesak. Apa yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla hampir 20 kali menyuruh Nabi SAW bersabar. Gara-gara omongan orang-orang itu. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan omongan-omongan orang itu. Dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan perusak, pemecah belah, dikatakan dukun, sakit. Sesak dada Nabi SAW sampai Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Terus apa yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah engkau, memuji Allah Azza wa Jalla. Jangan ngurusin orang itu. Jangan sibuk memikirkan sindiran orang itu. Engkau bertasbih, ucapkan subhanallah wa bihamdi. Wa kun minas sajidin. Engkau larikan semua bebanmu itu dengan salat, sujud. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Karena ada orang kadang-kadang mengatakan, sampai kapan aku bersabar? Sampai kapan? Sampai mati. Kemudian ahibati fillah, sindiran dari orang itu boleh jadi benar. Boleh jadi benar. Atau boleh jadi dia gak niat nyindir kita. Tapi kita merasa disindir dengan omongan orang itu. Sampai dia cerita di Bondoso nih, kan pertanyaannya dari Bondoso, ada seorang ustadz ceramah khutbah Jumat. Habis selesai khutbah Jumat dipanggil sama salah satu jamaah, tokoh masyarakat lah. Panggil ke rumahnya lalu ngomong tokoh masyarakat ini, Ustadz tadi nyindir ana Ustadz. Bayangin ya, ketika dia ceramah yang sejatinya dia menyampaikan agama Allah. Di situ ada manusia dengan berbagai macam masalah. Mungkin dia merasa tersindir karena dia punya masalah seperti yang disampaikan Ustadz itu. Padahal Ustadz tuh gak niat nyindir Fulan. Tapi karena Fulan melakukan kesalahan itu, akhirnya dia merasa tersindir. Maka kata Ustadz, alhamdulillah kalau kau merasa tersindir. Aku ceramah buat semua orang. Buat semua yang punya masalah. Buat semua yang melakukan kesalahan seperti itu. Maka kita perlu berbaik sangka. Ketika kita merasa tersindir, boleh jadi memang anak punya salah. Perbaiki aja. Sampai ada pesan ya yang sering Anda sampaikan. Ini pesan buat kita semua jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, Rahimallahum ra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan buat kami kekurangan-kekurangan kami. Jadi sikap kita bersabar. Tapi kalau ternyata Fulan ini memang menfitnah, artinya dia ngomong yang tidak sebenarnya, yang menyebabkan terjadi kegaduhan, terkadang butuh adanya konfirmasi. Kita datang kepada dia. Mungkin dia salah dengar, mungkin dia salah tanggap. Kadang-kala itu diperlukan. Tapi intinya bersabar dan semoga itu akan mengangkat derajat kita. Dan orang yang sabar ini berat.
Tapi kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang penyabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah. Jadi kunci utamanya tetap sabar, Ustaz ya. Dan sabar yang benar itu tidak ada batasnya, Ustaz ya. Masya Allah. Terus kita sabar. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz, atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan kejelasan bagi penanya. Dan Alhamdulillah saat ini telah terhubung kembali bersama kami. Ada Ummu Zahra di Riau. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Naam, tafadhal. Terkait dengan kita yang hidup bertetangga, saya merasa kasihan dengan tetangga saya itu karena dia berusia lebih kurang 65 tahun. Akan tetapi dia setiap buang air kecil itu, Ustaz, saya lihat dengan mata kepala sendiri, tidak pernah bersuci, Ustaz. Jadi bagaimana cara Tidak apa? tidak bersuci dari buang air kecilnya? Dia umur berapa? Lebih kurang 65 tahun. Subhanallah. Itulah Ustaz, itu kita merasa kasihan dengan dia. Jadi bagaimana cara penyampaiannya? Keluarganya gimana? Keadaannya sama semuanya, Ustaz. Artinya jauh dari agama memang. Nah itulah Ustaz. Mereka sholat? Kita, itu kelihatannya pokoknya serba kurang lah Ustaz. Sholat nggak mereka? Kadang-kadang ada kelihatannya, tapi sering tidaknya lagi. Pokoknya kalau boleh dibilang, kalau kita tidak berdosa, bilangnya itu keluarga itu betul-betul amburadul, Ustaz. Ya Allah, kesian. Anak-anaknya ada 5 orang, orang tuanya entah di mana, yang laki-laki, yang perempuan di mana, enggak juga tahu. Tiap hari di rumah itu ada keribuan terus setiap hari, omongan yang tidak enak yang kita dengar. Jadi alhamdulillah kita ingin untuk menasihatinya Ustaz. Jadi bagaimana caranya agar mereka itu tidak tersinggung dengan Masya Allah. Dia kesian dengan kakak yang sudah tua, yang umur 65 tahun yang tidak pernah bersuci itu Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Jadi itulah minta nasihatnya supaya bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jemaah kasihan ya. Ini pertanyaan menunjukkan kepedulian seorang muslim dengan saudaranya. Kepedulian seorang tetangga dengan tetangganya. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa sikapnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi orang mukmin itu tidak anania, tidak individualisme. Dia tidak hanya memikirkan manfaat buat dirinya sendiri. Tapi dia berpikir bagaimana orang lain dapat manfaat. Dia beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Apa yang harus dilakukan? Memiliki tetangga yang jauh dari sentuhan-sentuhan agama. Kok dikatakan bersuci saja mereka nggak benar ya. Kesian mereka. Taib. Kita perlu menjalin hubungan baik dulu sama tetangga kita. Dengan cara apa? Berbagi sama tetangga. Jalankan sunnah-sunnah menjadi tetangga yang baik. Nabi SAW berpesan kepada Abu Dhar, Ya Abu Dhar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad bihi jiranak. Wahai Abu Dhar, kalau engkau masak kuah berdaging, banyakin kuahnya. Kau perhatikan tetangga-tetanggamu. Dan kata Nabi SAW, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus-terusan memberikan nasihat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Seperti itu, jemaah. Maka langkah pertama buat Ibu Zahra tadi bagaimana berbuat baik sama tetangganya. Kirim makanan, datang ke sana. Mereka ngelihat ada kepedulian dari tetangganya. Setelah itu
kita naik ke langkah selanjutnya, yaitu ngobrol sama mereka. Kalau mereka memang jauh dari sentuhan agama, ya kalau mungkin kita nggak mau ngomong langsung, jadi kita boleh ngasih nasihat langsung, atau kita undang mereka, yuk makan di rumah yuk, diundang makan di rumah, datangkan ustadz. Sebelum makan mungkin kita ada 5 menit lah nasihat supaya berkah. Minta ustadz ngasih nasihat 5 menit untuk menggugah hati mereka. Bicara keimanan, bukan bicara tentang sholat mereka. Kalau tadi kata mereka belum sholat ya, atau bolong-bolong sholatnya, ada masalah di keimanan mereka. Bicara tentang bagaimana kehidupan ini sebenarnya, bagaimana agama datang sebagai penolong untuk umat manusia ya, untuk menjadikan kehidupan mereka penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Itu mungkin langkah yang bisa kita lakukan, karena tadi disebutkan bagaimana kita ngasih tahu dia tapi dia nggak tersinggung gitu loh. Walaupun sebagus apapun cara yang kita tempuh, orang itu akan tersinggung. Kenapa? Karena dia dianggap salah. Sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim ya sudah berakhlak mulia, beradab ketika beliau panggil bapaknya, ya abati la ta'budi syaitan. Tapi tetap bapaknya marah. Dan itu yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ana pernah ketemu dengan seseorang ya, yang dia ngasih nasihat ana, Ustaz kalau antum ceramah jangan nyinggung orang lain. Nabi alaihi salatu wassalam gak pernah nyinggung orang lain. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau dengan akhlak yang mulia menyampaikan, tapi beliau dikucilkan sama masyarakat. Masyarakat merasa disinggung, merasa disakiti. Bagaimana orang-orang Quraisy datang ke paman Nabi SAW, mengatakan tolong ponakanmu ini jangan boleh ceramah lagi. Kenapa? Dia yusaffi alihatana, yasubbu alihatana, wa yusaffi abana. Dia mencela Tuhan-Tuhan kami. Dan dia menganggap bodoh nenek moyang kami. Artinya Nabi dengan cara yang baik sudah. Tetap orang akan tersinggung dengan cara apapun. Tapi kita pilih yang terbaik. Maka tadi dengan cara kita menggugah keimanan dia, agar dia tertarik untuk belajar agama, pelan-pelan kita kasih tahu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia berubah sambil didoakan. Barakallahu fiqna. Masya Allah, syukran Ustaz wa jazakallah khairan katsiran atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan kejelasan bagi kita semuanya. Baik, Alhamdulillah pemirsa, saat ini telah terhubung kembali dengan kami ada Ibu Diah di Surabaya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Afan Ustaz, anak izin bertanya. Ustaz, beberapa bulan yang lalu kan anak kehilangan anak-anak yang masih kecil usia 10 tahun. Nah, masalahnya sekarang orang tua, mertua, tetangga mengucilkan anak Ustaz. Akan kematian itu adalah aib Ustaz. Dan semua orang itu menyalahkan anak karena anak nggak nurut sama orang tua, mertua yang meminta anak membawa ke orang pintar maupun memakai jimat. Sampai anak dan suami saat ini mengasingkan diri Ustaz di sebuah kota terpencil. Nah, yang mau anak tanyakan, apakah anak harus mengasingkan diri terus Ustaz? Lalu bagaimana sikap anak seharusnya? Itu aja yang dapat anak sampaikan Ustaz supaya hati anak jadi kuat Ustaz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan ya. Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik buat nanti. Jamaah rahimakumullah, sebuah perjuangan yang cukup besar, hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan klinik, yang jauh dari bimbingan tauhid, yang mereka percaya dengan ya jimat-jimat ya, mereka percaya dengan dukun, mereka percaya dengan orang pintar. Sampai tadi kematian itu anak dikaitkan karena nggak mau berangkat ke orang pintar, jadi mati itu anak. Padahal kita tahu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan ajal seseorang. Wallah kita nggak bisa menambah itu umur anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika punya anak yang namanya Ibrahim, bagaimana kegembiraan beliau sehingga penduduk Madinah tahu dengan anak yang namanya Ibrahim itu. Nabi mengatakan kepada mereka, aku alhamdulillah punya anak ya. Tadi malam aku dikasih anak, aku kasih nama Ibrahim. Itu subhanallah.
Tapi bagaimana Nabi SAW akhirnya harus bersabar, harus ridha. Ibrahim itu digendong sama Nabi SAW dan meninggal dalam kondisi digendongan Nabi SAW. Itu ajal. Taib, apa yang harus engkau lakukan? Jangan mengucilkan diri. Kau tetap di kampung sana. Sampaikan kepada mereka bahwasanya itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada mereka, kalau seluruh penduduk bumi ini mereka bersatu padu, bersepakat ya, bersekongkol untuk memberikan bahaya kepada anak itu, mereka nggak akan mampu memberikan. Atau seluruh dokter di muka bumi ini dan seluruh profesor, seluruh orang pintar mungkin yang disebutkan sama mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada anak ini, nggak bisa. Sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik ya. Enggak, itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Mereka perlu beriman dengan takdir. Yang terjadi biarlah terjadi. Katakan inna lillah. Kita tuh milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Wa inna ilaihi rajiun. Kau bersabar di situ dan segera punya anak lagi. Bismillah. Dan kau perlu berjuang memang. Kadangkala menghadapi kepercayaan dan khurafat ini, ya kita perlu bersabar. Karena ada jin yang mungkin juga ikut berusaha untuk menyakitin kita. Ada. Setan selalu berusaha untuk hal itu. Maka nasihat ana, anti balik lagi ke kampung itu. Jadilah orang yang menerima takdir ilahi. Ketemu sama orang ucapkan assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Mungkin ketemu mertua, ketemu orang tua. Mereka mengungkit-ungkit masalah itu. Katakan kepada mereka, qadarullah wa masya'a fa'al. Katakan ayah bunda, ya 50.000 tahun yang lalu sebelum menciptakan langit dan bumi, itu udah dicatat bunda. Dan kita sebagai seorang muslim percaya dengan takdir Allah SWT. Terus mudah-mudahan dengan perlahan-lahan mereka jadi faham. Engkau harus menjadi seorang yang tegar bersama suamimu. Menjadi lentera yang menerangi. Engkau bawa warna-warna yang indah di kampung sana. Dan semoga mereka dapat hidayah lewat kalian berdua. Yang kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan. Satu orang dapat hidayah. Allah kasih hidayah satu orang lewat jalanmu. Itu lebih baik daripada onta merah. Barakallahu fiik. Dan terus bersabar minta tolong sama Allah ketika engkau merasa berat ya. Mendapatkan omongan-omongan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya dan juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang setelah masuk ke meja redaksi kami. Ada dari saudari Fitri Aryani di Riau. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, salah satu anggota keluarga kami menikah dengan akhwat yang orang tuanya menikah beda agama, yakni ibunya Islam, ayahnya Kristen. Akhwat tersebut dinikahkan dengan abang kandungnya, seibu sebapak. Ketika akad nikah, abangnya mengatakan, saya nikahkan adik saya Fulanah binti Fulan. Yang saya tanyakan Ustadz, sahkah pernikahannya jika abangnya menyebutkan nama akhwat tersebut Fulanah binti Fulan, padahal ayahnya bukan nasabnya? Baik Ustaz, syukran. Barakallahu fiik ya. Berkaitan mungkin dengan kesalahan penyebutan nasab. Tapi benar yang dimaksud dengan yang dinikahkan itu memang adiknya, kakaknya sebagai walinya. Dia menikahkan adiknya yang bernama Fulan. Dan ada kesalahan penyebutan nasab, insya Allah gak berpengaruh kepada keabsahan pernikahannya. Pernikahannya sah. Yang kita tahu syarat pernikahan ini adanya sirat ijab qabul, dan dia sudah menyebutkan bahwa yang dia nikahkan adalah adiknya yang bernama Fulan, dan benar nama tersebut, orangnya juga benar, kemudian diterima gabiltu oleh calon pengantinnya, insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan kejelasan bagi penanya. Dan alhamdulillah saat ini kembali telah terhubung dengan kita semuanya. Ada Ummu Muhammad di Pekanbaru. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ana ini bekerja, seorang istri yang bekerja. Nah, Dan Ana ini ingin berhenti dari pekerjaan Ana karena pekerjaan Ana itu masih bercampur baur. Dan membuat Ana tuh waktunya itu nggak menentu Ustadz, karena kan di pemerintahan. Nah, jadi Ana tuh nggak jadi memiliki waktu untuk menuntut ilmu tuh sedikit. Sementara suami Ana masih berat untuk membolehkan Ana berhenti bekerja karena masih menanggung kakaknya, ibunya, seperti itu Ustadz. Mohon pencerahannya agar bagaimana suami Ana ini bisa luluh hatinya, karena Ana jujur Ana berat bekerjanya Ustadz. Ana yang merasa seperti itu Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallah khair. barakallahu fiik. Iya. Jamaah rahimakumullah. Ini para suami harus belajar ya. Engkau nggak boleh mempekerjakan istrimu dalam rangka mencari uang. Istri membantu kerjaan suami di rumah, iya, nggak ada masalah. Itu menjadi tugas dia. Tapi mempekerjakan istri, engkau bekerja cari duit. Suami itu yang wajib kasih nafkah. Apa kewajiban istri? Melayani suaminya. Mendidik anak-anak suaminya. Hidup bersama suaminya di sana. Bukan kerja cari duit buat suaminya, buat keluarga suaminya. Enggak. Kalau sang istri mau membantu, itu kerelaan dia. Kerelaan dia. Dan suami gak punya hak untuk memaksa dia, melarang dia berhenti. Enggak, engkau gak boleh berhenti. Kata apa haknya dia? Maka ingat, kewajiban istri yang harus dia lakukan adalah melayani suaminya di dalam rumah tersebut, menjaga anak-anaknya, menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya. Bukan akhirnya dipekerjakan istrinya. Kalau butuh bantuan istri, ya silahkan minta bantuan istri. Tapi tidak dengan tadi memaksa istri atau merasa berat kalau istri berhenti. Adapun buat sang istri, engkau katakan kepada suami, Bang, aku akan berhenti kerja. Tapi aku akan tetap membantumu mencari rezeki. Kita perlu tahu jemaah, bahwa saya mencari rezeki itu tidak semuanya harus dengan bekerja. Ada banyak pintu-pintu mencari rezeki. Istighfar. Engkau katakan kepada suamimu, aku memang berhenti bekerja, tapi aku tidak berhenti membantumu mencari rezeki. Lalu gimana caranya? Udah, ada banyak cara. Memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Berdoa, bertawakal, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cara-cara yang bisa dilakukan di rumah. Sang istri terus berusaha memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan, diberkahin. Jadi tetap bukan anti berhenti bekerja kemudian tidak membantu suami mencari rezeki. Nanti tetap membantu suami. Dan apalagi kalau dikatakan tadi pekerjaannya berat buat anti. Ya, perempuan ini sudah kadang-kala ada suami-suami yang naudzubillah gak bertanggung jawab ya. Istrinya suruh bekerja, cari duit. Dia masih melayani suaminya di rumah. Mengurusin anak-anak, hamil. Aduh banyak kerjaan dia. Masih disuruh cari duit. Enggak. Bukan seperti Islam mengajarkan kepada para suami. Barakallahu fiqna. Nah Ustaz, Masya Allah, syukran Ustaz. Kalau kita berbicara masalah hukum Ustaz ya, sebenarnya boleh istri bekerja Ustaz ya. Kalau bicara bekerja, istri itu harus bekerja. Masya Allah. Kalau istri itu gak bekerja, ya tutup negara ini jamaah. Tapi bukan cari duit. Beda ya, bekerja dengan mencari uang ini berbeda. Karena banyak orang-orang beranggapan wanita itu kalau jadi ibu rumah tangga gak kerja. Kalau dikatakan, engkau kerjaanmu apa? Aku ibu rumah tangga. Aku gak kerja. Gak kerja. Dari sejak dia membuka matanya sampai tidur dia gak kerja. Ngurusin suami, masak. Cuma orang-orang ini berpikir bekerja itu mencari uang. Ini yang jadi masalah jemaah.
Jadi perempuan harus bekerja. Tapi mencari uang tidak. Kalau bicara bolehkah seorang perempuan bekerja? Ya boleh. Selama pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau dia seorang istri dapat izin dari suaminya. Yang ketiga, dia tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban dia. Jangan gara-gara yang boleh, yang wajib ditelantarkan. Jadi kalau bicara kerja nggak wajib buat perempuan tadi. Tapi kalau bicara kerja di rumah dia punya kewajiban. Tapi kalau cari duit enggak. Cuma tadi jangan sampai dia melakukan yang boleh tapi menelantarkan yang wajib. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz atas satu jawaban yang telah diberikan. Dan Alhamdulillah saat ini kembali telah terhubung bersama kami ada Bapak Hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Alhamdulillah. Gini Pak Ustaz, saya kan bertanya tentang diskusi orang-orang yang membawa dosa sepenuh langit dan bumi dan tidak membawa kesyirikan, maukah Allah mengampuninya? Dan di ayat lain Allah mengatakan orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh Allah akan mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Jadi maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah kalau sedangkan diskusi tanpa beramal? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, bicara hadits qudsi yang disampaikan tadi ya. Ketika seorang hamba melakukan banyak dosa, sepenuh bumi dia punya dosa. Lalu kata Allah, "Tsumma ataitani la tusyrik bi syai'an." Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Di mana seorang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa. Namun kita tahu boleh jadi ada orang yang masuk surga lewat neraka. Tapi tetap dia nanti masuk surga. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan. Apabila dia datang dengan sepenuh bumi ini amal soleh. Dia suka membantu manusia. Tapi dia melakukan kesyirikan. Semua amal solehnya jadi gugur. Jadi hangus ya. Kemudian kalau dikatakan bahwasanya Allah akan memasukkan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Iya, jadi kita tahu surga Allah itu bertingkat-tingkat jemaah. Bukan satu tingkatan. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang yang masuk surga tapi dia harus, ya na'udzubillah, dia harus nyemplung, dia harus tinggal di neraka terlebih dahulu. Dihapuskan dosa-dosanya, nanti masuk surga juga. Jadi mereka berbeda-beda. Cuma hadits qudsi itu menyebutkan tentang keutamaan tauhid, di mana seorang hamba yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, di situ ada janji Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Setelah diampuni dosa-dosanya, ya insya Allah Allah akan masukkan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Namun jangan sampai kita ya merasa oh cukup kalau gitu ana berbuat dosa aja, yang penting tauhidnya ana jaga. Kita tahu bahwasanya dosa itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dosa itu baridul kufur, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Jadi intinya orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, Allah janji untuk memberikan ampunan kepada dia. Kalau dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ada harapan dia keluar dari neraka dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustadz, syukron kathiran atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan kejelasan bagi penanya dan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik Ustadz, Alhamdulillah itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga semua ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang para pemirsa semuanya guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami di dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini dan kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan terus program-program di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga informasi seputar Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.